Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Fatur Rahman. Saya merupakan mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung. Kali ini saya akan mempresentasikan sebuah business plan mengenai proses atau mengenai membuat PT atau perseroan terbatas. Oke, sebelum lebih jauh, ini merupakan sebuah rancangan logo awal gitu, rancangan desain logo Divindo Karya yang berbentuk sebuah lingkaran. Kemudian ada 3 warna di situ. Di paling atas ada biru, di tengahnya hijau, kemudian ada coklat. Masing-masing ini memiliki 3 arti gitu ya, atau 3 makna yang saya sebut 3 pilar kehidupan. Ada beberapa faktor gitu, kita lihat dari segi kekuatannya atau strength. Memulai bisnis akan lebih terlindungi sekaligus mendapatkan kepastian sejak awal karena sudah memenuhi legalitas bisnis. Ini juga menjadi salah satu tanda bahwa kita memang memiliki integritas. Perusahaan kita berintegritas dan sudah teruji. Bahkan aspek legal perusahaan merupakan salah satu pertimbangan pertimbangan utama bagi investor untuk bisa masuk ke perusahaan kita. Namun tetap di mana ada kekuatan pasti ada yang namanya kelemahan, adalah tidak terjaminnya kerahasiaan perusahaan dan jumlah pajak yang dibayar cukup besar. Modal perusahaan seperti biaya pendirian dan biaya organisasi cenderung lebih besar daripada CV, persekutuan komanditer. Kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada pemilik saham dan pengurus perusahaannya. Kemudian ada yang namanya peluang atau opportunity. Opportunity dari membuat sebuah perusahaan itu adalah badan hukum yang dimiliki sebuah perusahaan ini dilindungi oleh negara secara optimal dibandingkan dengan bentuk-bentuk yang lainnya. Dibanding CV, dibanding firma ataupun koperasi, PT memiliki pelindungan hukum yang lebih baik. Hal ini bisa dilihat dari mulai penanaman yang diatur secara terperinci dalam peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2011 tentang tata cara pengajuan dan pemakaian nama perseroan terbatas. Kalau kita membuat sebuah PT, kita tidak mungkin memiliki nama yang sama. Misalkan saya membuat nama Divindo Karya, ternyata Divindo Karya sudah ada misalkan di daerah mana, di Kalimantan atau di mana, saya tidak akan bisa mendirikan PT yang bernama Divindo Karya. Itu memang sudah peraturannya seperti itu. Ya semoga saja bisnis plan saya berjalan dengan sukses gitu, dengan nama yang memang saya inginkan. Berikutnya adalah threat atau ancaman gitu. Sebuah ancaman dalam membuat perusahaan pasti ada gitu. Hal ini bisa dilihat dari 2 unsur, ada pihak eksternal maupun pihak internal. Nah, pihak eksternal ini besarnya gesekan antara perusahaan yang bergerak di bidang yang sama dalam mendapatkan sebuah proyek, mau itu dari pemerintah ataupun swasta gitu. Pasti pergesekan antar perusahaan ini terjadi. Ini merupakan unsur eksternal, dan unsur internalnya rentan terjadinya konflik di dalam tubuh perusahaan sendiri. Misalkan perebutan saham atau organisasi struktur. Ini gak suka, saya ingin jadi direkturnya. Setelah perusahaan ini besar, biasanya rentan terjadinya konflik internal di dalam kepemilikan tangan perusahaan. Sebelum lebih jauh, tujuan dari membuat bisnis plan ini adalah sarana komunikasi untuk menarik orang, memasok atau konsumen ataupun penyandang dana gitu, atau investor, yang hal ini akan membuat mereka mengerti tujuan dan cara pengoperasionalan bisnis secara baik. Kemudian mempermudah untuk menjalankan usaha dengan mengetahui langkah-langkah praktis dalam menghadapi persaingan. Kemudian cara membuat promosi, bagaimana kita mampu mendirikan perusahaan dengan prosedur yang baik seperti apa, sehingga usaha akan lebih efektif dan akan menghasilkan keuntungan bagi kita. Nah, segmentasi ini saya akan bagi 2, di bidang konstruksi dan di bidang advertising. Konstruksi berhubungan dengan sesuatu perencanaan atau pelaksanaan dan pengawasan suatu kegiatan konstruksi untuk membentuk suatu bangunan ataupun bentuk fisik lainnya. Sedangkan advertising agency adalah bisnis jasa yang bertujuan membuat ataupun merencanakan dan menangani periklanan, mulai dari produk atau company profil, suatu instansi atau perusahaan, hingga iklan layanan masyarakat. Pengembangan kegiatan PT Divindo Karya, kode usaha memiliki angka yang berbeda-beda gitu. Jadi kode anu untuk usaha apa,
Subkegiatan apa? Misalkan untuk kode F 41011 konstruksi gedung tempat tinggal. Untuk konstruksi gedung perkantoran kodenya beda lagi 41012 maaf. Kemudian konstruksi gedung industri 41013. Jadi meskipun kode KBLI-nya itu F, itu konstruksi F, sedangkan turunannya banyak lagi, konstruksi seperti apa, pembangunan apa. Lanjut untuk kode J atau komunikasi dan informasi, dalam hal ini advertising agency ya. Kode J itu kodenya aja tapi turunannya beda lagi sama. Nah, untuk aktivitas produksi film, video dan program televisi oleh pemerintah kodenya 59111. Nah, untuk swastanya beda lagi 59112 kodenya beda. Nah, mungkin itu untuk sementara mengenai yang disebut dengan pengembangan kegiatan dari PT Divindo Karya. Sekarang kita akan menjelaskan strategi, inti, dan taktik bisnis plan. Saya menggunakan taktik corporate identity. Kemudian saya akan bacakan secara singkat fungsi dari corporate identity ini. Selain sebagai suatu identitas bagi perusahaan, corporate identity mempunyai beberapa fungsi lain. Yang pertama, sebagai patokan dari program menyeluruh strategi dari suatu perusahaan. Nah, yang kedua sebagai landasan dari sistem operasional suatu perusahaan. Kemudian yang ketiga sebagai tiang dari jaringan network yang baik bagi perusahaan. Yang keempat sebagai alat jual dan promosi. Nah, ini merupakan fungsi lain dari corporate identity sebagai taktik inti perusahaan atau timeline dari PT Divindo Karya. Diawali dari bulan Juli tahun 2021 nanti itu sudah terbentuknya sebuah tim, dan di bulan Juli ini sudah rampungnya sebuah struktur organisasinya. Maju ke bulan November kita sudah menyelesaikan prosedurnya, pembuatan akte, daftaran ke Kemenkumham, jadinya SIUP, surat izin usaha, SIUJK ya, sertifikasi izin usaha jasa konstruksi. Udah jadi juga yang namanya NIB, nomor induk berusaha. Nah, next lagi ke bulan Januari sampai Mei tahun 2022. Nah, ini waktunya do, kita action. Karena di awal tahun itu sampai pertengahan tahun biasanya itu, tapi mungkin ini bisa berubah. Ini merupakan persiapan mulai dari persiapan kita mencari pekerjaan, mulai dari proses lelang atau tender gitu ya, hingga penunjukan langsung. Baik, berikutnya adalah modal awal kita dalam membuat sebuah perusahaan. Yang pertama itu adalah pendirian akte notaris, kemudian ada PNBP. Apakah nama PT ini sudah digunakan oleh orang lain atau tidak? Online Single Submission atau OSS, sertifikasi perizinan meliputi SBU dan SKT, sertifikasi badan usaha dan surat keterampilan kerja, pembuatan NPWP nomor pokok wajib pajak gratis, rekening perusahaan juga gratis. Terakhir adalah modal dasar. Ini udah diatur di dalam Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang PT, menyetorkan 50 juta untuk disimpan di rekening perusahaan. Nah, 50 juta ini minimalnya itu 25%. Jadi pemegang saham itu, dana udunan ini dari 50 juta ini minimal kita setorkan itu 25%, kurang lebih berarti 12.500.000 dari 25% dari 50 juta ini yang sudah ditetapkan. Nah, kalau mau 50 juta langsung nggak apa-apa, cuman kalau batas minimumnya itu 25%, 12.500.000 ya, kurang lebih ya, seperti itu. Jadi total secara keseluruhan itu meliputi 71 juta. Besar juga ya, tapi ya mudah-mudahan bisa terlaksana. Kemudian yang jadi catatan penting evaluasi adalah bagaimana saya memantapkan dalam membuat tim dari sebuah PT ini. Karena bagi saya perusahaan yang sehat adalah perusahaan yang memiliki struktur organisasi yang kuat. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai bisnis plan membuat perseroan terbatas PT Divindo Karya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sekali bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.